Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Pagi ini teman-teman, sebelum berangkat beraktivitas, sebelum berangkat bekerja, izinkanlah kita sharing sejenak ya. Oh ya, saya juga doakan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk berangkat bekerja, berangkat sekolah, mencari nafkah, ataupun ada urusan hari ini. Semoga segala urusannya teman-teman selalu dilancarkan ya, dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini teman-teman, sebelum saya berangkat gym, sebelum berangkat sekolah ya, maksud saya sebelum berangkat sekolah, izinkanlah kita, saya juga sama teman-teman sharing terkait yang sekarang lagi viral di TikTok ya. Saya tahunya di TikTok, katanya juga lagi viral di Twitter, yaitu tentang perbandingan otot anak gym vs otot anak kuli, kurang lebih seperti itu, dimana terjadi kontroversi antara pro dan kontra ini teman-teman ya. Kalau ini kita akan melihat dari sudut pandang pribadi masing-masing. Nah, gini ya teman-teman ya, antara gym itu kan sebuah hobi, sedangkan kalau kuli atau tukang bangunan itu adalah profesi. Dan ini saya pribadi, ini kita tidak bisa dibanding-bandingkan, karena itu sudah sesuai jalurnya masing-masing ya. Kita hobi, gym itu hanya hobi. Hobi itu bisa katakanlah kita sampingan teman-teman, bukan yang utama. Tapi kalau yang dari kuli bangunan itu adalah profesi. Beliau itu adalah seorang pekerja keras, seorang pencari nafkah, dan tidak bisa dibandingkan dengan otot ataupun anak gym. Nah, makanya saya di sini, ini pribadi saya sendiri, saya tidak setuju ketika ada statement bahwa otot anak gym itu lebih bagus dari otot tukang bangunan atau tukang kuli, seperti itu. Ya mohon maaf teman-teman, bukanlah kita di sini katakanlah kasarannya itu kita seperti merendahkan. Kalau seperti itu artinya membandingkan. Bukankah saya sering bahas pada teman-teman, buang mentalitas lebih baik. Jadi buang mentalitas lebih baik. Misalkan si A lebih baik dari si B, latihan ini lebih bagus dari latihan si B. Buang mentalitas seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita mencari solusi atau di tengah-tengahnya. Kenapa kita tidak kombinasikan saja antara latihan si A dengan latihan si B, kita kombinasikan. Nah, begitupun dengan perbandingan statement kali ini. Mohon maaf, saya tidak mau membela, tetapi saya pribadi banyak teman tukang bangunan ya, luar biasa memang. Luar biasa dari etos kerjanya, kemudian dari semangatnya, itu luar biasa, karena beliau itu benar-benar bekerja mencari nafkah, bekerja untuk keluarganya. Sedangkan kalau kita ini kan hobi, kita ini kan sampingan teman-teman ya, istilahnya bukan yang utama. Nah, seperti itu. Kecuali kalau memang kita ada ada target khusus, kalau kita memang dedikasikan kita untuk misalkan mau jadi atlet, atau kita mau jadikan memang mau ikut tanding lomba ya, mungkin karena itu pasti ada ketentuan dan syarat yang berlaku kalau seperti itu. Nah, di sini ranah yang kita bahas di sini adalah perbandingannya. Jadi mohon maaf buat teman-teman ya, saya pribadi sendiri saya tidak cocok atau tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Kalau memang kita berbicara tentang perbandingan secara estetik, secara simetris, ya memang lebih bagus otot anak gym. Kenapa? Karena itu dilatih otot-otot tertentunya, mau latih chest, mau shoulder, mau back, semuanya dilatih, semua full bodinya dilatih. Tapi kalau tukang bangunan itu tidak ada kaitannya, tidak ada fokusnya, tidak ada targetnya untuk mau melatih apa. Beliau itu para pekerja keras dengan menggunakan tenaga dan semangatnya, dengan hasil badannya juga staminanya juga meningkat, dan juga mendapatkan hasil tubuh yang fisiknya yang kuat, dengan tujuan mencari nafkah. Jadi makanya saya mengajak kepada teman-teman, jika memang di tempat teman-teman ada juga yang viral statement seperti itu, mohon diluruskan bahwa perbandingan anak gym dengan tukang bangunan itu tidak ada. Itu sebenarnya
apa namanya ya, sebenarnya hanya kontroversi saja. Sebaiknya tidak usah dibahas, tidak usah diperpanjang lagi. Intinya kita saling respect, kita saling menghargai. Saya banyak teman ya, banyak teman tukang bangunan kuli depan rumah, kemudian juga ada itu bahkan pulang dari kerja masih menyempatkan untuk gym. Luar biasa. Beliau itu, saya sekali lagi saya tekankan, etos semangat hidupnya itu luar biasa. Kita aja belum tentu mampu. Nah, kalau misalkan masih ada yang maksa untuk anak gym lebih bagus dari tukang bangunan, berarti itu memang mentalitasnya selalu mencari perbandingan. Artinya dia mungkin membutuhkan suatu pengakuan bahwa saya yang lebih baik. Coba saja kalau misalkan si dia mampu, nyoba aja ikut si tukang bangunan untuk mencoba profesinya. Tidak perlu lama-lama, tidak perlu sampai 1 bulan, cukup 3 hari saja atau 2 hari lah. Silahkan dirasakan, silahkan dilihat, dan mungkin perbandingannya atau mungkin statementnya nanti akan berubah. Nah seperti itu. Jadi saya memang banyak yang tanya sama saya, Mas ini Mas tolong dibahas yang lagi viral saat ini Mas tentang anak gym kemudian VS tukang bangun. Sekali lagi saya tekankan, jangan ada mentalitas lebih bagus. Termasuk saya juga, termasuk ini juga pembelajaran buat diri saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan masih ada mentalitas bahwa saya yang terbaik, bahwa saya yang terbagus, ketika teman-teman menemukan atau mendapatkan orang yang di atasnya teman-teman itu belum pernah kelihatan, kemudian dia lebih bagus, pasti kita akan mengalami yang namanya down. Pasti kita akan yang mengalami namanya ya mungkin juga depresi lah. Waduh, kok ada yang lebih bagus dari saya, kok ototnya bagus, kok badannya gede, kok bicepnya sempurna, tricepnya, absnya. Artinya itu mentalitas. Makanya buang teman-teman ya. Olahraga gym, angkat beban, ini merupakan memang betul adalah gaya hidup. Tetapi jangan sampai gaya hidup kita ini dijadikan untuk gaya-gayaan, untuk menunjukkan suatu suatu pengakuan, suatu status bahwa ini loh saya hebat, ini loh saya, badan saya keren dan sebagainya. Jadi mohon maaf buat teman-teman ya yang mungkin tidak setuju dengan saya, karena ini adalah pendapat pribadi saya. Ini kita open minded, kita terbuka, kita sharing, jangan sampai ada suatu intimidasi lah, entah itu ke orang, entah itu ke profesi ataupun ke olahraga yang lainnya. Jangan. Kita hidup di Indonesia, kita hidup berbhinneka tunggal ika. Makanya kenapa dari Sabang sampai Merauke itu adalah kita cinta damai teman-teman ya. Kita cinta damai, kita hidup rukun, saling menghargai, toleransi. Seperti itu. Kalau kecuali misalkan teman-teman sekali lagi ada target untuk menunjukkan bahwa saya bisa, saya lebih baik, silakan teman-teman dedikasikan, mungkin untuk pengen ikut body contest boleh, atau juga mungkin ingin tanding boleh, asalkan ingat tetap sesuai dengan jalur masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya pada sharing hari ini teman-teman, buang mentalitas lebih baik, dan bahwa statement otot anak gym lebih bagus daripada otot anak tukang bangunan atau kuli, itu buat saya tidak ada perbandingannya. Semua bagus sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti saya akan latihan di Raja Gym. Saya akan juga buat latihan mungkin 3 atau 2 lah variasi latihan kaki, tapi fokusnya untuk upper bodinya, lower bodinya. Yang pasti saya tidak akan main berat teman-teman ya. Kemarin saya waktu main back, ini pinggang saya pada waktu deadlift maksimal angkatan masih cukup terasa sampai sekarang. Kemarin latihan chest kemarin sudah bisa disimak ya di Seven Gym. Jadwal saya nanti di Raja Gym Kota Kulon Bondowoso. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing ini pagi ini bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk bekerja, mempersiapkan untuk sekolah, kuliah, ataupun ada kepentingan, ada keperluan, saya doakan selalu lancar teman-teman, selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya teman-teman ya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.